Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala qutbul isyad wa lughatil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Awal Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darin amin. Ma taraka minal kamali syai'an man agama nafsahu min rabbihi mugama abdihi min nafsihi. Berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidaklah meninggalkan daripada sifat yang sempurna orang yang menempatkan, memposisikan dirinya terhadap Tuhannya seperti posisi budaknya terhadap dirinya. Kalau kita punya budak, tentunya kita akan senang budak yang patuh dengan kita, yang taat kepada kita, yang giat dalam bekerja, yang sangat perhatian dalam tugasnya. Kita akan senang kalau budaknya kita itu jauh daripada segala yang kita benci, pembangkangan, malas, meninggalkan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Begitulah juga Tuhan kamu terhadap kamu. Allah itu akan senang jika kamu itu taat kepadanya, jika kamu menjaga kewajibannya, jika kamu jauh daripada maksiat kepadanya. Allah itu akan senang kepada kamu jika kamu daripada meninggalkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebagaimana kamu menuntut budak kamu itu taat kepada kamu, tututlah diri kamu taat kepada Tuhan kamu. Sebagaimana kamu itu bakal marah kepada budak kamu jika membangkang dan tidak nurut kepada kamu, maka ketahuilah Tuhan kamu juga marah kepada kamu jika kamu tidak nurut dan tidak taat kepadanya. Nah, saudara, manusia yang sempurna begitulah selalu dia tadi itu memposisikan dirinya sebagai budak yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya, al-ubudiyah al-mahdhah. Dia tidak merasa ada satu kemampuan pada dirinya. Dia merasa adalah kemuliaannya adalah karena taat kepada Tuhannya. Dia merasa bahwa dirinya akan menjadi mulia ketika Tuhannya ridho kepadanya. Karena itu usahanya adalah mencari keridhaan daripada Tuhannya, sehingga dia akan berusaha untuk jangan sampai tidak disaksikan oleh Tuhannya ketika dalam urusan kebaikan. Sholat berjamaah, dia berusaha Tuhannya menyaksikan dia rajin sholat berjamaah. Memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dia berusaha jangan sampai Tuhannya tidak mendapatkan, tidak melihat dia bahwa dia adalah orang yang membaca Quran, ratib dan seterusnya. Qiyamul lail, dia berusaha jangan sampai dia absen, tidak sampai dilihat oleh Tuhannya bahwa dia tidak qiyamul lail. Begitu juga dia selalu dia tadi itu berusaha jangan sampai dia disaksikan oleh Tuhannya dalam keadaan maksiat. Dia nggak mau maksiat, dia nggak mau berbohong, dia tidak mau kumpul dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Karena dia khawatir Tuhan yang menyaksikan ketika saat itu. Ini yang disebut muraqabah, saudara. Selalu dia merasa dikontrol oleh Tuhannya. Inna rabbaka labil mirsad. Dan itulah memang Allah selalu menyaksikan hambanya. Karena itu magamul ihsan, derajat al-ihsan adalah derajat yang tertinggi setelah Islam dan iman.
Islam adalah bagaimana kita membentuk dohir kita sebagai hamba yang taat kepada Allah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita laksanakan sholat 5 waktu. Kita tunaikan zakat. Kita puasa Ramadan. Kita haji ketika kita mampu. Secara dohir kita bentuk bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah dengan Islam. Kemudian secara batin dengan al-iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para rasul Allah, iman terhadap kitab-kitab Allah, iman terhadap takdir dan buruknya dari Allah, iman terhadap hari kiamat. Secara batin. Ketika zahir kita bentuk Islam kita, ketika batin kita sempurnakan iman kita, masuklah kita merasa bagaimana Tuhan kita tidak pernah lepas kontrolnya kepada kita, sehingga masuk martabatul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu menyaksikan Tuhan kamu. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika kamu tidak bisa sampai derajat seperti kamu menyaksikan Allah, maka ketahuilah Allah pasti menyaksikan kamu, melihat kamu. Ada 2 derajat al-ihsan. Pertama yaitu musyahadah, menyaksikan Tuhan, beribadah seperti kamu menyaksikan Tuhan kamu, tidak pernah merasa dirinya jauh daripada Tuhannya. Merasa ada ma'iyatul ilahiyah, setiap saatnya bersama Tuhannya. Kalau sudah manusia merasakan ada ma'iyatul ilahiyah, tidak ada khauf dan tidak ada huzun baginya, tidak ada pernah khawatir dan tidak ada pernah dirinya tadi itu dalam keadaan susah atau sedih. Kenapa? Terhadap Tuhannya. Tahukah kamu bayi tadi itu, ketika dia tadi itu takut, langsung dia datang kepada ayah dan ibunya, karena dia tahu bahwa ayah dan ibunya akan melindunginya. Ketika dia tadi itu meminta sesuatu, langsung dia tahu langsung datang kepada ayah dan ibunya, karena dia tahu ayah dan ibunya cinta kepada dia dan dia akan memberikan semua kesenangannya. Begitulah juga seorang yang mantap iman dan Islamnya, dan dia masuk martabatul ihsan, dia akan selalu bersama Tuhannya. Dia kalau takut langsung innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Sebagaimana kegelisahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika bersama Nabi ada di gua. Nih musuh ada di atas nih, kakinya udah kelihatan. Ini kalau ngelihat kaki aja dia akan melihat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Kegelisahan itu maka ditenangkan oleh Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Ma dhanuka bi'ithnain Allahu thalithuhuma. Gimana perasaan kamu wahai Abu Bakar? 2 orang ini bukan 2, tapi Allah bersama yang ketiga. Gak usah takut, gak usah khawatir. Allahu Akbar. Karena itu para awliya Allah disifatkan la khaufun alaihim wa lahum. Kenapa? Karena mereka merasakan ma'iyatul ilahiyah, selalu merasakan bagaimana kebersamaan Tuhan kepadanya. Itulah muraqabah. Kalau martabatul ihsan karena musyahadah, itu ba'ithnya adalah mahabbah, karena cinta kepada Allah. Orang kalau cinta, saudara, bukan karena ada harapan sesuatu, tapi ingin dekat. Seorang perempuan yang cinta kepada suami atau suami cinta kepada istri, dia akan merasa kenikmatan dalam pertemuannya, dalam kedekatannya, bukan karena ada kopi atau jajan di hadapannya, tapi karena kedekatannya, mahabbah, sehingga dia munajat, sehingga dia sholat, sehingga dia berpikir, bukan karena ada imbalan surganya, tapi karena memang
kecintaan yang selalu membuat dia ingin selalu dekat dengan kekasihnya. Allahu Akbar. Berbeda dengan tingkatan yang kedua, yaitu al-khauf. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa dikontrol sama Tuhannya. Adzan Habib. Tingkatan yang lebih rendah dari yang pertama yaitu beribadah karena khauf, karena khawatir Tuhannya selalu memperhatikan dia. Kalau tadi karena cinta, tapi ini karena khawatir, dan itu juga maqamul ihsan. Nah, maqamul ihsan yang kedua khawatir dimarahi oleh Tuhannya, khawatir dimasukkan neraka oleh Tuhannya, khawatir diazab oleh Tuhannya, sehingga dia tidak berani maksiat, sehingga dia jaga yang wajib, dan seterusnya dan seterusnya. Naam, wa ala kulli hal, yang jelas kapan kamu sudah merasa jadi hamba Allah beneran, maka ketahuilah bahwa kamu sudah masuk ke martabatul ihsan. Berusahalah untuk kamu tadi itu masuk ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah, baik itu tingkat pertama, anta budak ke anda ke anta berdullah rabbaka ka annaka tarahu, atau maqam yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taqarraba, dalam hadits qudsi Allah berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma taraktu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepada aku lebih afdal dengan yang aku fardukan kepadanya, aku wajibkan kepadanya. Wala yazul 'abdi yataqarrabu ilayya. Kemudian hamba tadi itu ingin meningkatkan tagarrubnya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Hadis ini menerangkan bahwa tagarrub ilallah tidak bisa kecuali dengan syariah, yaitu dengan kewajiban atau sunnah yang diajarkan ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada tagarrub dengan mukhalafatus syariah, nggak ada. Buat khabarat, nggak ada tagarrub yang dengan mukhalafatus syariah, nggak ada. Harus dengan muwafaqatus syariah. Pertama dengan yang wajib, kemudian meningkatkan dengan yang sunnah. Jangan pernah ada satu orang berkata, yang penting hatinya walaupun anak nggak sholat tapi hati anak baik. Hati inti jelek dan perbuatan itu jelek. Kenapa? Kamu merasa baik dengan meninggalkan yang wajib. Masih tidak ada seorang hamba mendekatkan diri pada aku lebih utama dengan yang wajib, kemudian meningkatkan dengan yang sunnah, baru yang lainnya kamu baca, kamu laksanakan. Kalau sudah begitu tepat cara tagarrubnya ilallah, hatta uhibbah, sampai aku Allah cinta kepada dia. Masya Allah. Al-muhib sara mahbuba. Orang yang cinta menjadi orang yang dicintai. Berbeda, saudara. Kalau menjadi muhib, pecinta, banyak orang, semua orang bisa. Tapi jadi mahbub, orang dicintai, nggak semua orang, kecuali orang istimewa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya menjadi mahbub indallah? Harus kamu membentuk diri kamu sebagai muhib shadiq, membentuk diri kamu sebagai pecinta yang beneran. Cinta bukan hanya iddia, hanya pengakuan, tapi dalam praktek kehidupan dan semua ucapan. Gimana membentuknya? Laksanakan yang wajib dengan sempurna, tingkatkan dengan yang sunnah. Jadi mahbub. Kenapa? Karena telah membentuk diri kamu jadi muhib, pecinta yang beneran. Sama dengan dzakir. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, sarat dzakir madhkuran, maka dia akan menjadi orang yang disebut oleh Tuhannya.
Kalau orang menceritakan presiden umum walaupun di pasar, saudara, tapi kalau presiden menceritakan orang, itu orang khusus yang diceritakan, nggak mungkin semuanya. Gimana caranya menjadi orang yang disebut oleh Tuhannya, yang banyak berpikir, fadkuruni adkurkum, sarat dzakir madkuron, naik tingkatannya, saral muhib mahbuban, sarat dzakir madkuron. Masya Allah. Kalau sudah menjadi mahbub indallah, faida ahbabtuhu, jika aku sudah cinta kepada hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku Allah menjadi pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku Allah menjadi pandangannya, wa lisanuhu alladhi yantiqu biha, aku Allah akan menjadi ucapannya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku Allah menjadi tangan yang ia memegang dengannya, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku Allah menjadi kaki yang ia melangkahkan dengannya. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat. Kalau jadi mahbub indallah, menjadi orang pilihan Allah, kalau bahasanya adalah aulia Allah, waliullah, maka semua yang ia pandang adalah kepada Tuhannya, yang ia dengarkan Tuhannya, yang ia ucapkan Tuhannya, semuanya Tuhannya. Saudara, ada orang melihat pohon kagum dengan keindahan pohon, tapi ada orang yang ia kagum terhadap pencipta pohon. Orang yang cerdas itu kalau melihat bangunan yang bagus ini, bukan kagum dengan bangunannya, tapi arsiteknya hebat. Arsiteknya hebat. Arsiteknya alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin, yang membuat matahari, yang membuat langit, yang membuat bumi, yang membuat semuanya. Karena itu mereka, dia akan menjadi pandangannya adalah Allah, pendengarannya adalah Allah. Ya Allah, ini manusia segini banyaknya, suaranya nggak ada yang sama. Suaranya nggak ada yang sama. Siapa yang mengatur ini semuanya? Hal yang demikian ini menggambarkan dia pendengarannya adalah menjadi Tuhannya. Jadi kalau kita mendengarkan misalnya suara burung, kita kagum dengan suara itu orang biasa. Tapi mahbub tidak begitu. Yang ia dengarkan adalah Tuhannya. Ya Allah, indahnya itu suara karena Allah yang memperindah itu suara. Begitulah halnya mahbub. Begitunya halnya mahbub. Ada lagi menyatakan bahwa Allah menaruh ridhonya pada itu orang, sehingga yang ia pandang dan dia ridho, berarti Allah meridhoi orang itu yang ia pandang. Yang mendengarkan dia ridho, berarti Allah meridhoi suara itu. Begitu juga kemurkaan Allah. Ada beberapa makhluk Allah yang dijadikan dia tadi itu sebagai lambang ridho Tuhan atau murka Tuhannya. Contoh, al-walidain, dua orang tua. Ridha Allah fi ridhal wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu juga para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaumun yarda rabbuna min ridahum, Allah akan ridha jika diridhai para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jadi mahbub, menjadi orang pilihan Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, doanya diijabah oleh Allah. Wala insalani la'utiyannah, kalau dia minta kepada aku, bakal aku beri permintaannya. Wala insa'adani la'uidannah, kalau dia berlindung kepada aku lindungi dia. Naam. Ini semuanya adalah karena menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang tidak berdaya, yang harus patuh kepada Tuhannya yang maha kuasa. Diceritakan ada seorang bernama Isam bin Yusuf. Dia datang kepada Hatimul Asam.
untuk mengkritik sebetulnya, untuk menyalahkan. Biasa kan orang kalau punya kelebihan ilmu kadang-kadang meremehkan orang-orang yang dianggap itu adalah orang bawahan, tidak ada dasar, kata dia. Kalau bahasa sekarang orang sufi. Maka datang si Isam bin Yusuf ini kepada Hatimul Asam sambil menyatakan, ya Abu Abdurrahman, kaifa tusalli? Wahai Abu Abdurrahman, gimana kamu sholat? Maka Hatimul Asam menjawab, idza aja waktu sholat gumtu fa'atawadda'u wudu'an zahiran wa wudu'an batina. Kalau sudah datang waktu sholat, aku langsung bergegas mempersiapkan wudhu zahir dan wudhu batin. Kata Isam bin Yusuf, kaifa wudhu batin? Gimana wudhu batin? Amal wudhu zahir fa'ghsil a'dha' bil ma'. Adapun wudhu zahir, maka caranya ya anggota wudhu aku basuh dengan air. Wa amal wudhu batin, adapun wudhu batin fa'ghsiluhu bi sab'ati asya', maka aku membasuhnya bukan dengan air, aku basuh dengan 7 hal. Pertama, at-taubah, tobat. Kedua, an-nadamah, nyesel. Ketiga, tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Keempat, thana'il khalq, meninggalkan pujian makhluk. Kelima, ar-riyasah, meninggalkan ambisi, kehormatan, jabatan. Keenam, tarkul ghil, meninggalkan kedengkian. Yang ketujuh, al-hasad, meninggalkan ahasud, iri hati. Kalau sudah aku bersihkan juga batinku, adhab ilal masjid, aku berangkat ke masjid. Maka aku di situ sholat menyaksikan Ka'bah di hadapanku. Aku berharap dan selalu khawatir minta perlindungan Tuhanku, dan aku yakin Allah menyaksikan aku. Aku menyaksikan seakan-akan surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan aku meyakin malaikat maut Israel ada di belakangku, dan aku merasa kakiku di atas jembatan Sirat, dan aku meyakini sholat ini adalah sholat terakhir bagiku, dan sebentar lagi aku mati. Dan aku niat dengan baik, dengan ihsan, aku takbir dengan baik, aku baca dengan merenungi makna, aku rukuk dengan tawadhu, aku sujud dengan tabarruk, aku tasyahud dengan penuh harapan. Itulah sholatku selama 30 tahun. Ini yang mau ngetes Isam bin Yusuf akhirnya nangis. Siapa yang mampu sholat seperti ini selain engkau, wahai Hatimul Asam? Jangan meremehkan orang. Ilmu itu bukan karena pandai bicara, tapi ilmu adalah yang bisa membuat hati kamu baik. Al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil ghalab wa dzalika ilmun nafi. Ilmu yang ada di hati, itulah ilmu yang manfaat, yang bisa menjadikan hati kamu bersih, nggak ada dendam, nggak ada hasud, nggak ada cinta dunia, nggak ada cinta ambisi jabatan, nggak ada kamu tadi itu peduli dengan pujian orang dan seterusnya. Wa ilmun bil lisan, ilmu yang ada di mulut ini semuanya hujjatullah ala ibni Adam. Ini yang banyak tergelincir, ini yang banyak menyebabkan manusia tadi mendapatkan murka Allah. Ilmu yang cukup ada di lisan tanpa safa'il qalb, tanpa bersihnya hati. Karena itu perlu belajar lagi saudara setelah punya ilmu. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wagar. Belajarlah ilmu, belajarlah untuk ilmu sendiri bagaimana mempunyai sakinah dan waqar. Dan itu perlu syekh khusus, syekh yang menjadikan kamu tahu siapa diri kamu, syekh yang bisa mengenalkan siapa Tuhan kamu. Itulah syekh khusus. Wala budda bi syaikhin
tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Mudah-mudahan insyaallah ilmu kita manfaat, dan mudah-mudahan insyaallah Allah temukan kita kepada syekh yang bisa menjadikan kita hamba yang sebenarnya terhadap Tuhannya, dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi mahbub, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada beliau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf untuk berdiri, menyebutkan nama dan asal, serta menyampaikan pertanyaan dengan singkat langsung pada intinya. Silakan. Ya Rabbi wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Iya, silakan. Ya Rabbi isturna bismika jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beb, ada dua pertanyaan. Kan ada tanda-tandanya orang mati, yaitu 100 hari sebelumnya. Apa? Yang keras sedikit. Kan ada tanda-tandanya orang mati, yaitu 100 hari sebelumnya dan sampai dicabutnya nyawa. Itu kalau orang kecelakaan lalu dia meninggal, apakah sebelumnya dia merasakan tanda-tandanya terlebih dahulu? Apakah ini juga semua orang Islam akan merasakan ini? Dan yang kedua, kan banyak orang yang menginginkan kesuksesan di dunia ya Beb, karena salah satunya juga takut terjerumus ke dalam maksiat. Itu gimana Beb? Mengejar dunia tapi juga takut malah menjadi istidraj. Makasih Beb. Ya, akhir. Tanda-tanda kematian sebenarnya tanda khusus sih nggak ada. Biasanya orang kalau sudah mati, oh pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah begitu. Tapi sebenarnya tanda kematian sudah ada. Apa tanda kematian? Ya teman-teman kamu yang mati, keluarga kamu yang mati, perubahan pada diri kamu itu. Rambutnya kamu yang asalnya hitam meles jadi putih, kulitnya kamu kenceng jadi keriput, tenaga kamu yang kuat menjadi lemah, mata kamu yang terang menjadi rabung, gigi kamu yang komplit ompong. Itu tanda-tanda sudah itu. Wajah akumun nadir, sudah datang itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini kadang-kadang nggak mikir itu, padahal tandanya udah komplit, tanda-tandanya komplit. Nah karena itu jangan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang cukup dia kepuasannya hanya di dunia, merasa tenang dengan dunianya, kemudian lupa terhadap akhiratnya. Kalau sudah demikian, ulaika ma'hum nar bima kanu yaksibun, mereka akhirnya tempatnya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa yang ia lakukan. Karena itu awas, hati-hati, jangan kita menjadi orang-orang yang tertipu. Semua yang ada sekitar kita itu mengingatkan kita, kamu adalah calon mati, camat, calon mayit, ya. Kamu adalah calon itu semuanya, sehingga dikatakan lidulil maut wabnul kharab. Lahirlah kamu dari dunia untuk kamu merasakan mati. Kita ini dilahirkan untuk merasakan mati. Kita dilahirkan untuk merasakan mati. Wabnul kharab, bangun di atas dunia untuk dihancurkan. Kamu bagaimana diterangkan tentang istananya Fir'aun? Mana sekarang? Puing-puing. Istananya Nabi Sulaiman yang sudah diceritakan sebagaimana itu semuanya nggak ada. Apalagi rumah Ana sama rumah ente ini sekarang yang begitu itu, ntar lagi akan hancur. Kemudian kamu lihat bagaimana orang-orang yang hebat mati semuanya.
Para anbiya mati, afa imita famul khalidun. Jika kamu aja meninggal wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Enggak ada yang kekal di atas dunia. Nabi Muhammad aja juga meninggal kok. Innaka maitun wa innahum maitun. Karena itu semuanya ada pertanda kita ini bakal mati. Cuma kadang-kadang persiapan untuk matinya nggak dipikir, lupa dengan urusan dunia. Kan nggak begitu seharusnya. Kan nggak begitu. Saya mau tanya, kalau anak dalam rahim itu yang dipersiapkan itu apa? Untuk kelahiran ya kan? Belum lahir udah disiapkan tempat tidurnya, udah dipersiapkan popoknya, udah dipersiapkan bajunya, macem-macem, hatta minyak kayu putihnya sudah disiapkan untuk menyambut kelahirannya. Pertanyaannya, sebelum kamu mati apa yang kamu persiapkan untuk akhirat kamu? Khataman Qur'annya bagaimana? Zikirnya bagaimana? Salatnya bagaimana? Tobatnya bagaimana? Wajib. Karena itu lebih penting. Jangan hanya urusan dunia aja, cari persiapan untuk setelah kehidupan di dunia, sebagaimana persiapan untuk menyambut anak yang baru yang akan lahir di atas dunia. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang sadar. Yang kedua, masalah apa tadi itu? Dengarkan baik-baik. Jika ada orang lancar urusan akhiratnya, ibadahnya bagus, seret urusan dunianya, dunianya, tapi urusan dunianya kok seret, dia sebetulnya warathatun nabiyyin, min warathatin nabiyyin, pewaris para nabi. Kenapa? Allah tidak memberikan dia sibuk dalam selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ngurusi bayaran tukang, bayaran pegawai, toko atau yang lainnya, full untuk ibadah kepada Allah. Ini warathatun nabiyyin. Man tayassarat lahu al-umurul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi al-umurud dunyawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Jika ada orang lancar urusan dunia dan bagus urusan akhiratnya, fahuwa min ashabil yamin, maka dia golongan ashabul yamin, termasuk orang beruntung tapi sibuk di dunia. Masih tersita waktunya untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih selamat di akhirat. Tapi man tayassarat lahu al-umurud dunya, al-umurud dunyawiyah, siapa orang yang lancar urusan dunianya tapi urusan ibadahnya macet, wa huwa minal mustadrajin, maka dia golongan orang yang mendapatkan istidraj dari Allah. Lah iya, padahal dia nggak sholat tapi kok tambah maju dunianya, lah kok tambah naik, padahal dia tadi itu bukan orang yang soleh, kok tambah naik pangkatnya. Minal mustadrajin, orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kok seret urusan dunia dan akhiratnya, sholat enggak, kemudian nyolong iya, melarat lagi hidupnya. Fahuwa minal mamkutin, orang yang dimurkai oleh Allah. Dunia diadab, akhirat diadab, khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Yang pertama, mugarrabin, orang-orang yang mugarrabin, orang-orang yang pilihan Allah itu. Yang kedua, ashabul yamin. Ini minimal jadi ashabul yamin, jangan menjadi yang ketiga mustadrajin, dan apalagi naudzubillah jadi mamkutin begitu. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini, Jamaah Al-Huda, insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Rumah saya di Gadang. Pertanyaan saya mengenai ahli sunnah wal jamaah.
yang saya ketahui Ahlussunnah wal Jamaah itu mengamalkan sholawatan, manakib, Rabil hadat, rotib. Terus di grup sebelah atau rombongan sebelah itu tidak pernah sholawatan, tidak pernah rawatib, juga mungkin tidak senang, tapi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya, bagaimana menyingkapi hal ini? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah, usuluddin, akidah. Jadi semenjak akidahnya sama, dia Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, yang sini senang baca rotib, yang sana senang baca Quran, sama-sama baiknya, nggak ada masalah. Oh, sana nggak mau baca kecuali Al-Quran, yang sini sama sholawatan, nggak ada masalah. Yang penting akidahnya sama. Yang penting akidahnya sama. Karena Ahlussunnah itu akidah. Akidahnya adalah Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu wal manhalus safi 'anil zaghi wal kufri. Akidah yang bersumberkan dari Nabi. Jadi ceritanya sebenarnya satu akidah itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah karena mengikuti Nabi, wal Jamaah karena mengikuti akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ajaran yang benar. Setelah Islam berkembang kemana-mana, di situ ada filsafat yang di luar akidah Islam dimasukkan, diselipkan. Diselipkan ada di sana. Sehingga terjadi penyesatan. Yes, dan itu pada setiap zaman ada itu sebenarnya. Malah di zaman sahabat itu masih sudah ada itu. Bahkan ada mengkufurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan ada mengkufurkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sudah ada di zaman itu, sudah ada, cuma bisa diatasi. Kenapa? Karena pemerintahan masih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai akhirnya pemerintahan terpengaruh di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Disinilah akhirnya memperakasai untuk membuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling getol, yaitu Abul Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga ulama kebanyakan menjadikan dua imam ini adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini bukan karangan, nggak boleh kita mengatakan mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari, nggak boleh mengikuti. Kita berakidahkan sama dengan Asy'ari, dengan Al-Maturidi, bukan mengikuti akidah. Yang diikuti Allah dan Rasulullah, cuma sama pendapatnya kita dengan beliau, begitu. Adapun furu adalah mengikuti satu di antara 4 madhab. Furu mengikuti satu di antara 4 madhab. Karena itu semenjak dia tadi itu akidahnya Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, semenjak dia mengikuti salah satu di antara 4 madhab, dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak mau dengan Asy'ariyin atau Al-Maturidiyin, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mau maulid, mau rotib atau yang lainnya, itu tidak satu keharusan, tidak satu keharusan, ya. Cuma nggak usah saling menyalahkan. Jangan nanti yang nggak mau rotib nyalakan yang baca rotib. Jangan yang baca rotib memaksa orang untuk membaca rotib, ya jangan. Yang nggak maulid jangan menyalahkan orang yang baca maulid. Jangan nanti orang yang membaca maulid memaksakan orang lain membaca maulid, ya jangan.
udah sendiri-sendiri, itu bukan urusan akidah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah, begitu. Cukup atau terus Habib? Cukup ya? Ya khair. Ini sekaligus penutupan sementara untuk menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur bagi kita, sehat walafiat, bisa masuki bulan Ramadan dalam keadaan sempurna ibadah di dalamnya, dan bisa kita buka kembali insyaallah setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama ada pengajian di sini, dan mudah-mudahan semua orang-orang tua kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa ketemu lagi insyaallah dalam bulan-bulan berikutnya fi khair wa afiyah. Saling mendoakan kita satu sama lain. Hul Habib Alwi Kediri, ya Fatihah binati Syifa Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'bud, an Allah yudhib anhu al-asqam wal alam wa yamun alaihi wa alaina jami' as-sihha wal afiyah at-tamma adh-dhahira al-batinah as-siyah wal-maliyah wa tul al-umr fi ta'atillah fi mardatihi wa ala hadin yaqul salha wa ila hatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdin nasana sallallahu. Hul Habib Alwi insyaallah tanggal 13 ya. Tanggal 10 Sya'ban, tanggal 13 umum, hari Ahad insyaallah na'zimkum maulid fi bait waladi Muhammad saat sab'ah subahan hari Ahad, kemudian nadhab marrah ilal gubbah insyaallah. Tamam ya khair. Binti Syifa al-Syarifah Khadijah binti Alwi al-Bar, wa anna Allah yudhib anha al-asqam wal alam wa yamun 'alaiha wa 'alaina jami' as-sihha wal 'afiyah tamma adh-dhahira al-batinah as-siyah wal manawiyyah wa tul al-'umr fi ta'atillah fi mardatihi wa 'ala hadin yaqul salah wa nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Amin. Ya, sebelum kita tutup dengan doa dalam salat Isya berjamaah, ada pemberitahuan dari panitia bagi para jamaah yang ingin berinfak untuk Rabithah atau melalui Rabithah, disediakan yaitu kupon senilai Rp10.000 dan kupon senilai Rp25.000. Nanti bisa langsung menghubungi kepada panitia untuk berinfak dengan mendapatkan atau membeli kupon tersebut. Kemudian doa kami haturkan kepada Habib Abdullah bin Sayyid Maulad Dawilah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la sallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafaka wa la yarhamna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syakiyan aw mahruma. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.